هنا واضح ان في رشا. Dalam eskalasi yang mengguncang bumi dan telah mendorong Timur Tengah ke salah satu momen paling berbahaya dalam beberapa dekade, Iran telah melancarkan serangkaian serangan rudal balistik mematikan terhadap Israel dan posisi militer AS di seluruh wilayah tersebut. Udara bergetar dengan deru roket pendorong yang membelah langit fajar saat hulu ledak balistik melesat menuju pusat-pusat kota yang padat penduduk. Sebuah pemandangan yang telah membuat penduduk sipil lumpuh karena ketakutan saat sirene serangan udara berulang kali meraung di Tel Aviv, Beit Shemesh, dan sekitarnya. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat seluruh lingkungan diguncang oleh ledakan yang bergema seperti guntur. Pilar-pilar asap membubung di cakrawala. Setiap dampak merupakan bukti suram dari teror perang modern. Serangan brutal ini merupakan gelombang ke-6 serangan rudal balasan Iran setelah serangan besar-besaran AS Israel yang menghancurkan kepemimpinan dan infrastruktur militer Iran, termasuk komandan-komandan tinggi dan situs-situs strategis. Intensitas kampanye ini sangat mencengangkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, telah secara terbuka menyatakan kampanye serangan balasan tanpa henti yang bertujuan memaksa Israel untuk tunduk, menandakan bahwa ini bukan hanya gejolak sesaat, tetapi perang regional yang besar. Warga sipil berlindung di tempat-tempat penampungan, sementara pemerintah berupaya mengoordinasikan pertahanan dan respons diplomatik di tengah kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas menjadi perang yang lebih besar yang melibatkan negara-negara tetangga. Analisis strategis mengungkapkan bahwa operasi Tehran saat ini sengaja dirancang untuk mendorong pertahanan Israel hingga batasnya dan untuk mengeksploitasi celah apapun dalam jaringan pertahanan udara sekutu di seluruh Timur Tengah. Alih-alih melancarkan gelombang besar sekaligus seperti dalam konfrontasi sebelumnya, Komandan Iran dilaporkan meluncurkan salvo multi-gelombang berkelanjutan yang dirancang untuk melumpuhkan sistem anti-rudal dari waktu ke waktu. Metode yang memberi tekanan pada persediaan pencegat dan mempersulit jadwal komando pertahanan. Pergeseran ini menandai evolusi yang mengerikan dalam doktrin Iran. Dari serangan dramatis yang menarik perhatian publik menjadi kampanye pelemahan yang terhitung yang memaksimalkan tekanan psikologis dan logistik pada lawan. Meskipun data publik komprehensif tentang inventaris rudal balistik Iran masih terbatas, beberapa analis pertahanan memperkirakan bahwa Iran memiliki ribuan rudal balistik dengan berbagai jangkauan, kecanggihan sistem pemandu, dan kapasitas hulu ledak. Militer Israel telah menyatakan secara terbuka bahwa ancaman tersebut mencakup serangkaian proyektil berbahan bakar padat yang mampu mencapai wilayah Israel, mulai dari rudal balistik jarak pendek dan menengah hingga desain canggih, seperti sistem Khaybar Shekan, yang telah disorot karena paket pemandu canggih dan kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver yang mempersulit pencegatan. Rudal balistik beroperasi secara fundamental berbeda dari rudal jelajah atau artileri tanpa pemandu. Rudal ini bergerak pada lintasan balistik dengan busur tinggi, meninggalkan atmosfer sebelum memasuki kembali atmosfer, sehingga membuatnya sangat cepat dan sulit dicegat pada fase penerbangan tertentu. Varian Iran modern menggabungkan sistem navigasi inersia, peningkatan GPS, dan terkadang kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver, MARV. Fitur yang meningkatkan akurasi terhadap target strategis tetap seperti pangkalan militer, pusat komando, atau infrastruktur penting di pusat kota. Peningkatan ini juga memungkinkan rentetan rudal untuk beradaptasi di tengah penerbangan, sehingga mempersulit perhitungan pelacakan target oleh radar pertahanan.
Dalam konflik saat ini, rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran ditugaskan untuk menyerang titik-titik strategis utama, pangkalan udara, markas komando, dan zona industri yang diandalkan Israel untuk mempertahankan operasi jangka panjang. Laporan menunjukkan bahwa beberapa rudal Iran telah berhasil menembus lapisan Iron Dome Israel dan jaringan pertahanan multitingkat yang lebih luas, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan struktural, sebuah pukulan psikologis bagi salah satu ekosistem pertahanan udara paling canggih secara teknologi di dunia. Kecanggihan teknologi kekuatan rudal Iran tidak seragam. Sistem lama mungkin kurang presisi, tetapi sistem yang lebih baru menunjukkan peningkatan akurasi, jangkauan yang lebih luas, dan penanggulangan serangan elektronik (ICCM) yang lebih baik untuk melawan gangguan dan pengalihan perhatian. Laporan produksi menunjukkan bahwa pabrik rudal balistik Tehran telah beroperasi terus-menerus, memprioritaskan ketahanan dan skala dalam upaya untuk mengganti kerugian dan beradaptasi dengan kebutuhan medan perang. Tekanan industri ini, ditambah dengan prioritas strategis penelitian rudal, telah menghasilkan daya jera yang tangguh yang terus menantang operasi serangan balasan regional. Para ahli pertahanan internasional memperingatkan bahwa sifat berkelanjutan dari operasi rudal Iran dapat memaksa negara-negara tetangga untuk menilai kembali postur pertahanan mereka sendiri yang berpotensi memicu peningkatan persenjataan baru atau kerjasama yang lebih dalam dengan kekuatan global dalam teknologi pertahanan rudal. Pada saat yang sama, para analis menekankan bahwa pembalasan rudal saja tidak akan mengamankan tujuan politik. Sebaliknya, strategi Iran saat ini tampaknya bertujuan untuk menimbulkan tekanan psikologis, meregangkan pertahanan musuh, dan memberi sinyal kesediaan untuk meningkatkan eskalasi lebih lanjut jika tuntutan strategis tidak dipenuhi. Seiring asap menghilang setiap hari dan jumlah pergerakan militer bertambah, dunia berada dalam ketegangan. Implikasi strategis program rudal balistik Iran meluas jauh melampaui medan perang langsung, menyentuh pasar energi global, dinamika aliansi, dan stabilitas kawasan yang sudah bergejolak. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak hanya akan menentukan nasib Israel dan Iran, tetapi juga akan membentuk kontur geopolitik Timur Tengah di masa mendatang.